memulai doa dengan hamdalah dan pujian kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i 'alaihi, thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u bima syaa." Jika kalian berdoa, maka mulailah dengan hamdalah dan pujian kepada Allah, diiringi dengan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian membaca doa sesuai dengan keinginan. Ini adab. Kemudian setelah membaca wirid tadi itu, 4 tadi itu, membaca doa untuk dirinya sendiri dan kaum muslimin dengan doa apa saja yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat, khususnya setelah sholat subuh dan asar. Karena saat itu malaikat malam dan malaikat siang hadir dan mengamini doa sehingga lebih cepat dikabulkan. Doa yang paling afdol adalah doa yang maksur. Maksur niku diajarkan oleh baginda Nabi dan terdapat dalam sunnah, sebagaimana doa yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan ia ajarkan kepada putranya. Ia berkata, setiap selesai salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardali al-umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit dan sikap pengecut. Aku juga berlindung diri kepadamu dari dikembalikan ke kondisi yang sangat lemah. Aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia dan dari siksa dalam kubur. Itu doa-doa yang dibaca, diantaranya setelah sholat fardu terutama. Jadi zikirnya adalah istighfar 3 kali, kemudian membaca doa keselamatan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Dipun imut-imut nggih, wa ilaikas salam. Berbeda dengan wa alaika, maknanya berbeda. Wa ilaikas salam tabarakta wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Itu setelah itu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kalau sendirian. Pak pun biasa, kados biasanya ini lho Pak, nggih enggak apa-apa. Biasanya istighfar, terus la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma ajirna minan nar kalau habis maghrib dan subuh. Kalau di luar itu enggak. Terus kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fakhayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darsalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Terus maos Al-Fatihah ayat kursi. Nek maghrib kali subuh ditambah kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bon niku mencekap wiridnya. Terus setelah ayat kursi membaca tasbih tahmid takbir 33 kali. Nek sempit dicukupkan dengan 100 kali dengan tahlil la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek tasih longgar ditambah dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 33 kali.
Nek rodok sempit selikur, suwempit Pak 10. Nggih. Cik kakean 3. Mun benar diwirid niku nggih. Jadi menyesuaikan. Ya. Yang justru tidak boleh adalah kita menganggap zikir basolati kudu ngene. Nah itu yang tidak boleh. Karena hukumnya apa Pak? Sunnah. Yang sunnah tidak boleh kita jadikan menjadi wajib. Nah kemudian setelah selesai tahlil la ilaha illallah 33 kali, kita tutup dengan doa. Doanya napa? Doanya banyak. Sak akeh ndonga niku mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Doanya kalau kita bersama-sama ya doa untuk bersama. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita bersama-sama ya doanya doa yang umum dibutuhkan oleh kita semuanya. Redaksinya juga doa untuk bersama. Kalau untuk diri kita sendiri, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu. Kalau kita berada di depan, doanya berubah menjadi Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu. Menjadi kami redaksinya. Nah itu doa-doa. Doanya napa mawon? Doa yang dianjurkan yang paling afdol adalah doa yang maksur. Maksur niku doa yang kita jumpai pertama di dalam ayat Al-Quran. Banyak doa yang kita jumpai dalam ayat Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ada di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada di dalam Al-Quran. Atau doa-doa yang diajarkan Nabi tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa yang luar biasa. Singkat tapi mencakup segala sesuatu. Mendoakan diri kita, kedua orang tua kita, bahkan orang-orang mukmin dan mukminat semuanya katut didongak. Doa-doa seperti itu dianjurkan untuk kita baca. Nah, berarti kita perlu memulai menghafalkan bacaan-bacaan doa. Nah, bacaan doa yang banyak itu perlu kita mulai hafalkan. Pak, wangil bahasa Arab. Nggih, disiapkan untuk diri kita sendiri berdoa dengan bahasa Indonesia. Wangil Pak, basa Jawa gampil pun. Nggih. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah adalah di dalam berdoa itu ada adab yang diajarkan. Dan terus ndonga niku mboten wong berto pokok njaluk. Seperti halnya kita dalam kehidupan keseharian itu ada adab, ada tata krama di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berdoa itu adalah mengangkat kedua tangan. Syukur sampai tinggi. Tapi kalau di kita itu biasanya roto aneh dongo dawur. Tapi adabnya mestinya sampai ini kelihatan. Berdoa itu mengangkat tangan. Tapi kalau nggak tahu dongone biasanya dikempit. Tapi yang penting mengangkat tangan. Artinya kita betul-betul menengadah atau menadahkan tangan. Menadahkan tangan. Itu yang pertama.
Kemudian di kitab ini disebutkan adalah mengusapkan kedua tangan pada wajah setelah berdoa. Nah, itu walaupun ada yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, di kitab ini sunnah. Kita ikut ini mawon, nggih. Jadi enggak usah ribet-ribet. Karena ini sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh para ulama. Kulo kan golek dalile mumet mboten iso, pokoke seperti itu, gampang. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad marfu dari nyambung dengan baginda Nabi yang hasan, marfu yang hasan dari Malik bin Yasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha." Jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah dengan menengadahkan kedua telapak tangan kalian. Jangan memohon dengan punggung tangan. Mohon itu dengan telapak tangan, jangan dengan punggung tangan. Jadi menengadah. Dalam doa kedua tangan digabungkan. Jadi petuk, tepuk itu. Menengadah namanya. Ini berdasarkan apa yang disampaikan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika berdoa Rasulullah SAW selalu menggabungkan kedua tangan beliau dengan posisi terbuka. Walaupun hadis ini di dalam kitab yang lain dianggap dhaif, tapi melihat dari perintah Nabi untuk menengadahkan tangan itu ya tetap bisa dipakai. Kemudian itu secara fisik, ya, secara fisik mengangkat tangan, menengadah tangannya. Tasik pinten menit tinggal? 4 7. Kemudian memulai doa dengan hamdalah dan pujian kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i 'alaihi, thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u bima syaa." Jika kalian berdoa, maka mulailah dengan hamdalah dan pujian kepada Allah, diiringi dengan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian membaca doa sesuai dengan keinginan. Ini adab. Nongo niku mboten langsung Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, tiba-tiba njaluk rezeki. Tapi mulailah dengan hamdalah, memuji Allah dengan banyak redaksi. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu pujian kepada Allah. Kemudian disambung dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nongo niku mboten langsung Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, tiba-tiba njaluk rezeki. Tapi mulailah dengan hamdalah, memuji Allah dengan banyak redaksi. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu pujian kepada Allah. Kemudian disambung dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kadang salawatnya di depan, baru alhamdulillahirabbil alamin. Intinya itu adalah muqaddimah. Ibaratnya tiang namu ngoten niku lho, Pak. Nggih, nun sewu sowan dalem nika kala wau sepindah silaturahim. Mugi-mugi sami sehat sedaya. Nggih, terus cerita-cerita
kaping kali hajat kula niki wau badhe ngambil arta kan lagi ngoten to. Terus sing ditamoni kok ya sopan ya karga nyili kok ya ora penak nggih Pak Jen. Nah, itu adab. Nah, dalam berdoa juga begitu. Dengan hamdalah, pujian kepada Allah, sholawat atas Nabi, baru menyampaikan redaksi doa. Redaksi hamdalah yang paling afdol adalah seperti ini. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Jadi ini redaksi pembukaan, belum berupa permohonan. Setelah ini kita baca, baru kemudian memohon kepada Allah. Mulai doanya. Segala puji bagi Allah, pujian bagi Zat yang telah memberikan nikmatnya dan memberikan pahala. Wahai Tuhan kami, milik-Mu lah segala puji setara dengan kemuliaan Zat-Mu dan keagungan kekuasaan. Adabnya doa juga diakhiri dengan hamdalah, karena Allah berfirman, doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Quran surah Yunus ayat yang ke-10. Doa juga diakhiri dengan ayat yang berbunyi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup doa. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang ingin timbangan amalnya di akhirat sempurna, maka jika hendak bangkit dari majelis akan membaca doa penutup ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengisah nih kita nih. Jadi di awal kita membaca hamdalah dan salawat, di akhir juga begitu. Membaca salawat Nabi pada awal dan akhir doa ini juga adab. Riwayat dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'aluni kaqadhir rakibi fa innar rakiba yamla'u qadhahu wa yarfa'u mata'ahu fa in ihtaja ila syarabi syariba aw law tawadda'a wa illa ahraqahu walakin ij'aluni fi awalil du'ai wa awsatahu wa akhirahu. Janganlah kalian menjadikan aku seperti tempat minum bagi penunggang binatang dalam perjalanan. Karena penunggang itu memenuhi tempat minumnya dengan air, lantas meletakkannya di belakang, sedang barang-barang lainnya diletakkan di atas. Jika butuh air untuk minum, maka ia akan minum atau wudhu, dan jika tidak membutuhkannya, maka ia akan menumpahkannya. Akan tetapi jadikanlah aku dalam awal, pertengahan, dan akhir doa. Niki hadis riwayat Al-Bazzar. Atasipun ketika kita berdoa, membaca salawat di awal, syukur di tengah-tengah, kemudian di penghujungnya sebelum ditutup juga membaca salawat. Di dalam salah satu hadis disebutkan, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, innallaha yuhibbul mulihina fid du'ai. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa. Nah, ini juga salah satu adab dalam berdoa, bersungguh-sungguh. Tidak asal kita mengucapkan, tapi ada tekanan-tekanan tertentu, bentuk kesungguhan akan apa yang kita minta kepada Allah. Itu salah satu adabnya supaya doa kita terkabul. Dalam hadis lain beliau bersabda,
Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan terkabulkannya permintaan kalian. Jadi kita nggak boleh berdoa terus gak yakin kabul balayo dongaku gitu. Tapi harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Jadi dalam berdoa pun harus menghadirkan antara permohonan yang kita ucapkan dengan hadirnya hati kita yang menunjukkan kesungguhan dalam memohon doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa yang afdol itu diulang sebanyak 3 kali. Tapi dongo sarang-sarang ping telu bayi tunggu. Ini doa yang sendiri-sendiri mawon nih. Kalau doa bersama ya sekali, insyaallah sudah cukup. Nggih. Di antara adab berdoa adalah bertobat dan istighfar. Makanya kalau selesai sholat itu kan istighfar dan sebagainya sudah di depan sebelum doa, dan kemudian ditutup dengan doa. Yang termasuk adabnya doa adalah menyeluruh. Maksudnya meratakan doa, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi doa itu ada doa untuk kaum muslimin, sekecil apapun itu diusahakan dalam setiap doa kita ada. Istilah Jamin ini dicangking. Nah, terus pripun carane Pak? Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina. Ini kan menyuangking kuadah. Nah, salah satu redaksi doa itu seperti itu, meratakan. Termasuk juga doa itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hendaknya doa itu dilakukan dengan adab, baik dalam posisi maupun dalam redaksinya. Khusyuk, khudu, yakin, penuh pengharapan dan serius. Rasulullah bersabda, la yustajabu min qalbin ghafilin. Doa dari hati yang lalai tidak akan dikabulkan. Kemudian syarat doa. Syarat doa adalah ikhlas. Ikhlas niki barang sing angel. Tapi tidak perlu kita juga terlalu khawatir kok gak ikhlas dilakoni ngono. Amal itu dikerjakan dulu. Nanti akan terbangun keikhlasannya. Memang berat, ikhlas itu pekerjaan yang sangat berat. Di antara adabnya doa adalah bertawasul menggunakan asmaul husna, bersedekah sebelum berdoa, memperhatikan waktu-waktu mustajab. Di antara waktu-waktu mustajab doa adalah dalam pertengahan malam antara azan dan iqamah, setiap selesai sholat fardu, ketika imam naik mimbar pada hari Jumat hingga selesai sholat, dan di penghujung hari setelah asar hari Jumat. Hari Arafah juga termasuk waktu yang mustajab. Itu kalau waktu. Bertawasul dengan asmaul husna, ini dianjurkan. Caranya bagaimana? Disesuaikan dengan permohonan kita. Allahumma gfirli innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqni innaka antar napa? Razzaq. Nggih. Innaka anta khairur raziqin. Karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang paling baik memberikan rizki. Itu namanya tawasul dengan asmaul husna. Jadi doanya dikaitkan.
Makanya salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah di penghujung sholat itu, Rabbana inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang besar. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah atau kasih sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Itu salah satu doa andalan setiap selesai sholat. Itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita sampaikan malam hari ini, insya Allah terkait dengan ibadah harian kita dan sudah kita lazimkan, perlu kita jaga. Maka mari kita kaji ulang, kita perbaiki, terutama adalah lafaz-lafaznya supaya terjaga. Apa yang kita minta kepada Allah, yang kita zikirkan untuk Allah itu mendapatkan pahala dan fadilah sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.